Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Maluku Utara Sepekan, Minggu 2 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Matua. Sejumlah informasi akan kembali kami ulas untuk Anda dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara Sepekan selengkapnya. Saudara, pada Senin 27 Oktober 2025, ada informasi hilirisasi kelapa di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, terkhusus para petani. Informasi lainnya, Gubernur Maluku Utara Shirley Laus menyampaikan bahwa Halmahera Utara memiliki potensi kelapa terbanyak sekaligus produksi tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya pengembangan industri hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan agar produk yang dihasilkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Menteri Pertanian menjelaskan pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan bernilai tambah akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menteri Pertanian mencontohkan komoditas unggulan seperti kelapa di Halmahera Utara memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan ekspor. Dengan adanya hilirisasi, petani diharapkan memperoleh harga jual yang lebih baik serta membuka lapangan kerja baru di wilayah penghasil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menekankan keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah serta pihak swasta agar rantai produksi hingga pemasaran berjalan optimal. Gubernur Shirley Laus menyampaikan sektor perkebunan kelapa di Halmahera Utara menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat. Gubernur menilai jika petani kelapa di daerah tersebut mampu sejahtera, maka kesejahteraan Maluku Utara secara keseluruhan juga akan tercapai. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus mendukung program hilirisasi dan penguatan industri olahan. Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan petani. Gubernur juga mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah kabupaten dan pelaku usaha untuk bersinergi mengembangkan potensi besar yang dimiliki Halmahera Utara di sektor perkebunan kelapa. Pada Selasa 28 Oktober 2025, kembali dua informasi akan kami ulas untuk Anda, yaitu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan upacara di lapangan upacara Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara Selasa pagi. Dan informasi lainnya tentang Kesultanan Ternate menganugerahi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Joguru Lamu Bantani atau Imam Besar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 di lapangan upacara Kantor Gubernur Maluku Utara. Upacara yang berlangsung secara khidmat ini menghadirkan peserta dari pegawai lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pelajar. Upacara yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dipimpin oleh Pembina Upacara Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara Kadri Laece. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam pidato tertulis yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara Kadri Laece menegaskan, Indonesia membutuhkan pemuda yang patriotik, gigih, dan empati, yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata dan tetap berdiri ketika badai datang. Kadri Laece juga menambahkan bahwa untuk pemuda Maluku Utara diharapkan dapat bangkit berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong untuk membangun Maluku Utara sesuai dengan cita-cita gubernur saat ini, yaitu mewujudkan Maluku Utara bangkit. Wakil Presiden ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin dianugerahi Joguru Lamu Bantani oleh Sultan Ternate Hidayatullah Syah. Joguru Lamu Bantani memiliki arti imam besar atau dalam bahasa Ternate dimaknai sebagai imam besar Kesultanan Ternate yang berasal dari Banten. Gelar diberikan karena kontribusi atas kiprah dan dedikasi Kiai Haji Ma'ruf Amin terhadap keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Sultan Ternate Hidayatullah Syah mengatakan, gelar Joguru Lamu Bantani diberikan sesuai dengan keilmuan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kesultanan Ternate.
Saudara, pada Rabu 29 Oktober 2025 ada informasi Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan pemerintah harus bertindak lebih cepat dan tanggap dalam menangani setiap perkara yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, informasi lainnya tentang tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Maluku Utara melaksanakan program Gerakan Tanam Cabai atau Gertam Cabai Selasa sore. Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan, pemerintah harus lebih cepat dalam menangani setiap perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pernyataan itu disampaikan usai menerima laporan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang meningkatnya angka kasus kekerasan yang terjadi di Maluku Utara. Wakil Gubernur menjelaskan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan korban agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara menyeluruh. Wakil Gubernur menambahkan, selain penegak hukum, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan angka kekerasan. Wakil Gubernur menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, dan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam memastikan keadilan serta keamanan bagi korban kekerasan. Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Haja Desi Masyita Turui mengatakan, angka kasus kekerasan meningkat menjadi 200 lebih dari tahun sebelumnya. Rapat koordinasi aparat penegak hukum yang dilaksanakan oleh DP3A Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat sinergitas lintas sektor dan memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak di Maluku Utara. Gerakan tanam cabai bukan hanya sekedar menanam, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi, khususnya kenaikan harga komoditas pangan yang seringkali memicu inflasi. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Utara Rusni Sarbin dalam sambutannya menyampaikan, gerakan tanam cabai dapat menghemat pengeluaran atau belanja keluarga. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara juga mengajak ibu-ibu rumah tangga agar gerakan menanam bisa dijadikan kebiasaan untuk menanam sayuran atau tanaman produktif lainnya. Kegiatan Gertam dilaksanakan di halaman belakang kantor TPPKK Provinsi Maluku Utara Selasa sore. Pencanangan Gertam Cabai juga menghadirkan peserta dari 10 kabupaten kota yang dilaksanakan secara daring. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Laut, hamparan biru. Rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi,
beradaptasi dengan zaman. Menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, Mas. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pada Kamis 30 Oktober 2025, ada informasi tentang Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melepas ekspor produk olahan kelapa dari Maluku Utara ke Tiongkok, Cina di Kabupaten Halmahera Utara Senin siang. Dan informasi lainnya tentang perkembangan koperasi merah putih di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara sudah mencapai sekitar 80%. 1, 2, 3, Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Menteri Pertanian Republik Indonesia saat resmi ekspor produk kelapa tersebut menyampaikan hilirisasi industri kelapa menjadi kunci meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan nasional. Ekspor olahan kelapa menunjukkan hilirisasi kelapa telah berjalan hingga ke tingkat desa. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Maluku Utara memiliki 158.953 hektar lahan kelapa produktif dengan produksi sekitar 1,2 miliar butir per tahun. 76% dari produksi kelapa telah diserap industri hilir. Dengan begitu, Mentan optimis model hilirisasi di Maluku Utara dapat menjadi contoh nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia juga menambahkan, keberhasilan Maluku Utara menjadi pionir dalam hilirisasi kelapa merupakan hasil kerja bersama yang solid antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan para petani. Saat ini pengurus koperasi desa di Kabupaten Pulau Morotai sudah terbentuk 88 koperasi desa sesuai jumlah desa di seluruh kecamatan Kabupaten Pulau Morotai. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Pulau Morotai Ramlan Rakel menyampaikan untuk pengurusan dokumen atau administrasi sudah mencapai sekitar 80%. Sementara 50 Kopdes lebih sudah diregistrasikan untuk nomor induk berusaha. Kadis Pendakop dan UKM Pulau Morotai menambahkan website koperasi desa sebagian besar sudah dibuat.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menggunakan beberapa gedung BUMDes yang akan difungsikan sementara waktu menjadi sentral koperasi desa. Selain gedung BUMDes, terdapat bangunan-bangunan lama seperti pustu dan sekolah yang sudah tidak dipakai akan difungsikan sementara untuk koperasi desa sambil menunggu penyesuaian dari pusat. Sementara itu, Saudara, pada Jumat 31 Oktober 2025, ada informasi tentang kondisi cuaca dan perakiraan cuaca ekstrim untuk minggu depan masih terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan informasi lainnya tentang Dinas Perindakop dan Satpol PP Kabupaten Pulau Morotai akan melakukan penertiban terhadap pedagang barito, sayur mayur, dan buah-buahan di Sentral Bisnis Distrik Daruba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar maupun pemirsa TVRI Maluku Utara. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate menginformasikan informasi perakiraan cuaca dan potensi cuaca ekstrim untuk 1 minggu ke depan periode tanggal 31 Oktober hingga 5 November 2025, bahwa secara umum dalam 1 minggu ke depan masih terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, yang diakibatkan karena adanya gangguan atmosfer yang saat ini berada di utara Papua yang berdampak pada kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini. Secara detail wilayah yang terdampak di tanggal 31 Oktober yaitu di Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Pulau Taliabu. Kemudian di tanggal 1 hingga 2 November nanti, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu. Kemudian di tanggal 3 hingga tanggal 5 November, potensi hujan ini terjadi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kemudian untuk informasi perakiraan perairan, kami melihat adanya potensi kenaikan dari ketinggian gelombang maupun kecepatan angin di wilayah perairan maupun wilayah daratan Maluku Utara yang akan terjadi di tanggal 2 hingga tanggal 5 November 2025 atau di hari Minggu hingga hari Rabu di pekan depan. Kondisi ini berdampak pada kenaikan tinggi gelombang yang patut untuk diwaspadai dan dihindari oleh para motoris maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di area perairan Maluku Utara. Kemudian kami himbau juga untuk khususnya di tanggal 5 November 2025 kami melihat adanya fenomena supermoon, yaitu kondisi bulan yang dekat dengan bumi yang mengakibatkan atau berdampak pada kenaikan dari tinggi muka laut. Kenaikan tinggi muka laut ini bisa berdampak kepada banjir pesisir maupun gelombang pasang yang memang mengancam wilayah pesisir di Maluku Utara. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa menjadi langkah mitigasi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dari dampak bencana hidrometeorologi maupun bencana dari astronomi gelombang pasang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu faktor lambatnya perkembangan pasar Sentral Bisnis Distrik Kota Daruba yaitu adanya pedagang yang berjualan di sepanjang jalan poros Kota Daruba sehingga sentralisasi pusat perbelanjaan terkesan tidak mengalami perkembangan. Salah seorang pedagang, Sumiati Oci, mengaku pasar modern Daruba tidak akan berkembang jika puluhan pedagang yang berjualan di luar pasar sentral tidak ditertibkan pemerintah daerah. Sejauh ini Sumiati bersama seluruh pedagang barito maupun pedagang ikan dan sembako yang berada di pasar rakyat Gota Lamo dan Daruba memiliki keluhan yang sama, yaitu pemerintah daerah tidak mampu menertibkan PKL yang berjualan di luar pasar CBD. Keluhan yang sama juga disampaikan Murni Mandar, salah satu pedagang barito. Murni menuturkan pedagang ikan sering kali berjualan di samping jalan poros Kota Daruba. Walaupun sudah pernah dirazia petugas Satpol PP dan Disperindakop, namun mereka masih saja tetap berjualan di jalan dan tidak mau masuk berjualan di pasar modern. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM M. Ramlan Rakel mengaku beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada
para pedagang yang berjualan di luar agar menempati areal yang sudah diperuntukkan untuk berjualan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait seperti Satpol PP maupun pimpinan daerah, yaitu Bupati Morotai. Dari hasil rapat itu, Pemda merencanakan akan membuat peraturan bupati yang nantinya dijadikan sebagai dasar hukum saat operasi penertiban dilakukan. Hal ini bertujuan agar meramaikan pasar CBD dan meningkatkan retribusi pajak untuk pendapatan asli daerah. Saudara, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara sepekan. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, pada Sabtu 1 November 2025 ada informasi dari Halmahera Utara. Perkuat hilirisasi perkebunan, Menteri Pertanian RI dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara menyampaikan akan menyiapkan pengembangan 10.000 hektar lahan yang akan dimulai tahun 2026. Informasi lainnya dalam semangat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2025, PLN UP3 Sofivi menegaskan komitmen dalam menghadirkan energi yang andal, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh masyarakat. Berikut ulasannya. Dukungan dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan program hilirisasi terus ditunjukkan dengan aksi nyata.
Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke PT Niko Halmahera Utara menyampaikan akan mendukung program hilirisasi kelapa di Provinsi Maluku Utara dengan menyiapkan pengembangan 10.000 hektar lahan perkebunan. General Manager PT Niko Nanang Rismadi mengungkapkan kesiapan perusahaan yang memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan industri kelapa. General Manager PT Niko menjelaskan, hasil olahan kelapa sangat diterima di pasar internasional dan banyak yang merasa puas dengan kualitas yang dihasilkan, terkhususnya kualitas kelapa dari Halmahera Utara yang sangat baik. Nanang Rismadi juga menambahkan, produksi yang dilakukan sudah menjalankan prosedur keamanan yang bermutu dan memiliki sertifikat yang lengkap, sehingga ekspor produk ke internasional dapat dilakukan sebagai target. Tanggal 27 Oktober diperingati sebagai Hari Listrik Nasional, sebuah momentum yang bukan sekedar mengenang penyalaan pertama lampu di tanah air, tetapi juga menandai perjalanan panjang bangsa dalam menerangi Nusantara. Dengan berbagai program PLN, UP3 Sofifi terus berupaya menghadirkan listrik yang andal, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat. Manajer PLN UP3 Sofifi Ilham Sundadi Putra menyampaikan, kedepannya PLN akan terus mendorong kemajuan ekonomi Indonesia khususnya di Maluku Utara. Ilham Sundadi Putra juga berharap PLN dapat terus menyuplai listrik dengan handal dan berkelanjutan, serta mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang benar-benar membutuhkan listrik dari PLN UP3 Sofifi. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Senin 3 November 2025. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Betua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.